kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Dan firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Kita mau siap dibentuk oleh firman Tuhan. Kita mau dibentuk dengan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang murni. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, kita datang hanya kepada Tuhan. Kita hanya datang kepada Dia pemilik hidup kita. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang terjadi dalam hidup ini, lembah yang
bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa malam hari ini. Kembali kami Tuhan rindu untuk diberkati, rindu untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, agar kami memiliki telinga seorang murid yang siap mendengarkan setiap apapun yang Tuhan sampaikan. Kami memiliki hati yang bersih, menjadi tanah hati yang subur untuk siap ditabur oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dan ketika firman-Mu disampaikan Bapa, biar kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dengan luar biasa, dan biar kiranya Roh Tuhan mengambil alih Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, kami semua diberkati, dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya dari awal hingga saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari semua jemaat Tuhan yang siap untuk diberkati dengan firman Tuhan, mari sama-sama dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Ya, terima kasih buat tim Praise and Worship yang luar biasa hari ini. Amin. Ya, kita bersyukur Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan anugerah. Amin. Ya, Alkitab berkata tidak diperhitungkan setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya rindu akan berbicara tentang mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Kenapa kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Adalah suatu hal yang sangat tidak baik bagi anak-anak Tuhan kalau tidak mengenal Bapaknya. Alasan kita harus mengenal Dia lebih dalam karena Anda dan saya disebut anak-anaknya. Amin. Jangan sampai anak tetangga lebih mengenal Bapaknya. Ya. Kita harus melihat kebenaran-kebenaran yang akan membawa kita untuk memahami tentang kebenaran-kebenaran tentang pengenalan akan Allah. Mengenal akan Allah itu merupakan hal yang harus bagi kita dan tidak boleh berhenti, tidak boleh stop dalam kehidupan orang percaya. Mengenal Dia itu merupakan hal yang harus terjadi secara progresif, secara berkesinambungan dalam hidup kita, sampai benar-benar akhirnya kita mengetahui atau mengenal Dia dengan benar. Karena ada banyak yang juga mengatakan mengenal Tuhan atau mengenal Bapaknya, tapi hanya mengenal sebatas di kulit, di luar aja. Mereka berhenti untuk mengenal lebih dalam lagi. Tapi hari ini kita mau lihat firman Tuhan untuk mengarahkan kita bahwa Bapa menghendaki Anda dan saya sebagai putra dan putrinya untuk mengenal Dia dengan benar. Itu juga merupakan satu doa yang dinaikkan oleh hambanya seorang rasul yang luar biasa, Paulus. Dia berdoa selalu kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia selalu mengingat setiap jemaat Tuhan. Dia mendoakan jemaat Tuhan agar jemaat Tuhan diberikan oleh Bapa di sorga dengan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Ya. Kenapa saudaraku? Dampak pengenalan akan Allah itu sangat luar biasa. Ya. Sampai-sampai membuat orang yang disebut umat Tuhan juga bisa kandas dalam imannya, bisa gagal dalam imannya. Kenapa? Tidak sedikit orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit akhirnya orang menukar imannya dengan hal-hal yang duniawi. Tapi hari ini saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus mau mengajar kita, mau mengarahkan kita agar benar-benar kita sungguh-sungguh lebih dalam lagi mengenal Dia.
Mari kita melihat saudaraku yang dikasih Tuhan di dalam Efesus pasal 1 mulai dari ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20, ya. Nah, Efesus 1 ayat 15. Saudara perhatikan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ini doa Paulus. Paulus berkata, setelah aku mendengar, rupanya kabar tentang jemaat yang ada di Efesus sampai di telinga Rasul Paulus yang dipakai Tuhan untuk menanam gereja. Salah satu gereja yang dia dirikan adalah di Efesus. Dan dikatakan, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Kristus, ya, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Berarti jemaat itu merupakan jemaat yang sedang bertumbuh, sedang mengalami pertumbuhan secara kualitas dalam kehidupannya, ya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat 16, Paulus berkata, aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Paulus ketika mendengar tentang imannya, iman jemaat dan kasih jemaat terhadap orang kudus, Paulus berkata, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Ya. Dan dikatakan, aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus tidak lupa mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia harus berdoa kepada jemaat ini? Karena Tuhan mau supaya jemaat yang ada di Efesus, seperti yang saudara mungkin sudah mengenal jemaat di Efesus, jemaat yang apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan kasih yang mula-mula. Paulus berdoa supaya benar-benar jemaat ini mendapatkan karunia roh hikmat dan wahyu dari Tuhan. Sebuah pemberian daripada Allah yang memampukan setiap umatnya untuk mengenal Allah dengan benar. Sehingga dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-17, dikatakan, dan meminta kepada Allah, ini doa Paulus, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Mengenal Allah dengan benar adalah sebuah kewajiban dan keharusan bagi kita. Itu merupakan landasan bagi kita untuk membangun iman kita yang benar di hadapan Tuhan. Iman kita bisa salah, iman kita bisa keliru, pelayanan kita bisa salah, pelayanan kita bisa keliru kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar. Amin. Itu sebabnya mengenal Allah dengan benar adalah pekerjaan yang utama bagi kita untuk membangun dasar iman kita. Ada beberapa ayat yang memberitahukan kepada kita kegagalan umat Tuhan mengenal Allahnya mengakibatkan kebinasaan. Mari saudara lihat di dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 di situ dikatakan, umatku, kata Tuhan, binasa. Umatku binasa. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang disebut dengan umat Tuhan juga berpotensi untuk mengalami apa yang disebut dengan kebinasaan. Ya. Hosea pasal 4 ayat 6 di situ dikatakan, umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah sama dengan mengenal Allah dengan tidak benar. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal Allah dengan benar. Itu merupakan doa daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus setelah dia mendengar iman dan kasihnya yang begitu luar biasa terhadap orang-orang kudus. Paulus terus mengucap syukur sambil berdoa kepada Tuhan agar ayat 17 di situ dikatakan, Efesus 1 ayat 17, kita lihat. Ini yang didoakan Paulus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, mengenal dia dengan benar. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar tanpa peranan roh hikmat dan wahyu. Amin. Orang bisa punya sekolah yang tinggi, punya banyak pengalaman, tapi dengar baik,
urusan dengan Allah tidak cukup hanya dengan pengalaman, hanya dengan sekolah yang tinggi. Amin. Karena mengenal Allah dengan benar, itu sebuah tingkatan pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Allah. Tingkatan yang sifatnya, yang standar, yang di luar, yang di kulitnya, saudara bisa temukan ketika saudara membaca buku, ketika saudara sekolah di Alkitab, saudara semua menemukan itu. Amin. Tapi ada sebuah tingkatan yang lebih dalam lagi. Dan itu hanya bisa saudara dapatkan ketika Roh Kudus melalui hikmat dan wahyunya bekerja dalam hidup kita. Maka kita akan langsung bisa mengetahui apa yang terdapat di dalam diri Allah. Amin. Ada banyak pasangan yang sudah bertahun-tahun hidup dalam sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangganya. Tapi seringkali muncul perselisihan oleh karena yang si suami berkata kamu gak mengenal saya. Sebaliknya juga istri berkata tapi kamu juga lebih tidak mengenal saya. Nah, kenapa saudaraku? Orang bisa mengenal hanya secara fisikal dari luar saja. Orang hanya mengenal hal-hal yang bersifat yang di luar, tapi belum tentu orang mengenal apa yang terdapat di dalam hati seseorang. Amin. Itulah yang disebut dengan tingkat pengenalan akan Allah yang benar. Mengenal Allah dengan benar adalah mengenal apa yang terdapat di dalam hati Tuhan. Amin. Oh, kalau saya dan saudara mengenal apa yang terdapat dalam hatinya Tuhan, maka saudara tahu, saudara akan bisa melakukan satu hal yang sederhana, tapi itu merupakan isi hati Tuhan. Maka itu sangat menyenangkan Tuhan. Amin. Ketimbang saudara melakukan banyak hal yang menurut saudara begitu luar biasa, tapi Tuhan tahu itu bukan menjadi isi hati Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, ini penting sekali peranan roh, hikmat dan wahyu bagi setiap gereja Tuhan, orang percaya, agar dia tidak disebut sebagai umat yang binasa, melainkan umat yang mengenal Allah. Dalam kitab Daniel dikatakan, umatku yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Umat Tuhan yang tidak mengenal Allah akan tidak kuat dan tidak akan bertindak. Nah, oleh karenanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan ayat 18, tujuan daripada Paulus berdoa untuk memberikan roh hikmat dan wahyu. Ayat 18 saudara perhatikan. Dan supaya ia menjadikan apa? Mata hatimu. Kalau saudara tumbuh secara lahiriah punya panca indera, maka tumbuh rohani juga punya panca indera. Amin. Tubuh lahir ini punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya lidah, punya kulit. Ya, itu semua panca indera. Untuk saudara supaya bisa mendeteksi hal-hal yang terjadi di sekitar saudara melalui panca indera. Tetapi kita juga membutuhkan panca indera rohani yang terlatih, panca indera yang dewasa, ya, yang peka terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya di dalam hal-hal yang bersifat rohani. Nah, makanya dikatakan ayat 18, dan supaya ini menjadikan mata hatimu terang. Mata hati yang terang akan sanggup mendeteksi, sanggup melihat, sanggup memahami setiap apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Ya, saudara dikatakan apa? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ada banyak orang yang tidak mau ikuti panggilan Tuhan karena dia tidak melihat, tidak punya mata secara rohani. Dia tidak punya mata hati yang terang, sehingga dia menolak setiap panggilan Tuhan. Dia sudah tahu bahwa Tuhan memanggilnya, tapi bagi dia itu merupakan suatu hal yang biasa. Kenapa? Karena dia tidak punya mata hati yang terang. Kenapa, saudaraku? Orang yang tidak punya mata hati yang terang tidak mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Ayat 18 berkata, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Perhatikan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam panggilan Tuhan.
Saudara pikir kalau kita melayani, saudara dikurangi? Tidak. Justru kita akan ditambahkan. Amin. Apa yang ditambahkan Tuhan? Pengharapan kita. Amin. Saudara akan melihat betapa kayanya, ya, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, ya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Hal yang luar biasa kalau kita memahami, dimulai dari dengan menerima roh hikmat dan wahyu. Amin. Sewaktu roh hikmat dan wahyu bekerja dalam hidup kita, mata hati kita akan menjadi terang. Waktu mata hati kita akan menjadi terang, saudara akan tahu pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Amin. Di dalam panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, panggilan untuk melayani Tuhan akan membuat seseorang akan memahami betapa besarnya, ya, dan betapa hebat kuasanya. Kalau kita belum sampai pada titik itu, maka kita pikir melayani Tuhan dengan hal-hal lain, kita pikir sama aja. Berbeda, sudah. Amin. Berbeda. Orang yang mengerti, yang mengenal Allah dengan benar, sanggup melihat segala apapun yang tidak dapat dilihat oleh mata kita secara lahir. Ya. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, penting sekali kita memperoleh yang disebut dengan roh hikmat dan wahyu agar mengenal Allah dengan benar. Tadi kita sudah lihat Hosea 4 ayat 6, kegagalan mengenal Allah dengan benar bagi umat Tuhan adalah sebuah kebinasaan. Kebinasaan itu merupakan sebuah kata yang mewakili hal-hal yang tidak akan mungkin disukai oleh semua manusia. Siapa yang rindu mengalami kebinasaan? Tidak ada. Siapa yang rindu mengalami kegagalan? Tidak ada. Siapa yang rindu mengalami dan karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ini doa Paulus agar supaya jemaat Tuhan sekalipun memiliki kasih dan imannya yang luar biasa, tetap memiliki yang namanya pengenalan Allah yang benar. Pengenalan Allah yang benar akan membuat iman kita benar, akan membuat pelayanan kita benar, akan membuat perilaku kita jadi benar. Amin. Semuanya bermula dari tingkat pengenalan akan Allah. Nah, makanya Roh Kudus inilah peran penting. Hari ini kita sedang merayakan di seluruh dunia Hari Pencurahan Roh Kudus. Apakah kita sedang memperingati 2000 tahun yang lalu? Tidak. Karena pencurahan Roh Kudus terus terjadi sampai hari ini. Amin. Saya percaya Roh Kudus masih terus dicurahkan sampai hari ini. Bahkan Alkitab berkata, pada hari terakhir kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus akan double portion terjadi. Pencurahan pertama terjadi yang dikatakan dalam Yoel 2 ayat 28. Tapi pencurahan pada akhir zaman, hujan awal yang terjadi di gereja mula-mula dan hujan akhir yang akan terjadi di gereja akhir zaman akan dicurahkan dalam hari yang bersamaan di akhir zaman. Itu pertanda bahwa semua orang, mari kita coba lihat buka Yoel pasal 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya. Luar biasa. Semua itu akan terjadi seiring dengan pencurahan Roh Kudus terjadi. Jadi apakah benar orang dapatkan penglihatan? Benar. Amin. Tapi apakah juga ada yang salah? Ada juga yang bukan daripada Tuhan. Nah, Alkitab mengajarkan kita, ujilah segala roh. Amin. Ujilah segala roh. Yang dari Tuhan,
tidak akan pernah bertentangan dengan logos. Logos itu firman yang tertulis, firman yang di dalam Alkitab saudara. Semuanya itu. Oleh karena itu kita harus mengenal Allah yang benar agar segala sesuatu itu benar adanya. Nah, kenapa? Sumbernya cuma satu, dari Roh Kudus. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh, perhatikan, Allah menyatakan kepada kita, ya, oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Perhatikan, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Perhatikan, inilah yang disebut mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar itu bukan produk strata pendidikan saudara. Saudara, orang bisa S1, S2, S3, S berapa lagi? Ya. S1, S2, S3 di dalam teologi. Itu bukan sebuah jaminan orang itu mengenal Allah dengan benar. Terbukti Nikodemus malam-malam datang kepada Tuhan Yesus. Nikodemus nggak ngerti yang Yesus maksudkan. Padahal dia kepala agama Yahudi. Dia seorang yang sangat pintar di masanya. Ya. Dia adalah anggota Sanhedrin. Adalah kelompok orang yang memiliki reputasi yang luar biasa. Ya. Tetapi ketika Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali, gak nyambung di otaknya Nikodemus. Apakah saya sudah tua begini harus masuk dalam rahim ini? Lihat, ketidaknyambungan Nikodemus. Kenapa? Karena Yesus bicara di tingkat roh, sementara Nikodemus menangkap di tingkat lahiriah. Amin. Kalau kita masuk pada tingkat roh, kekristenan di level roh, ya, maka apa yang terjadi? Saudara sanggup memahami hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Jadi saudara pikir waktu saudara membangun komunikasi hidup saudara dengan Tuhan yang adalah Roh, saudara berdoa di dalam Roh, saudara menyembah dalam Roh dan kebenaran, saudara pikir itu rutinitas saya? Tidak. Saudara sedang masuk dalam dimensi Tuhan. Allah itu Roh. Waktu kita menyembah Dia dalam Roh, kita sedang masuk dari dimensi materi kepada dimensi roh. Kenapa? Untuk apa? Untuk supaya kita mengenal Dia dengan benar. Untuk kita mengenal hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Mungkin kita mengenal Allah dengan benar? Mungkin. Kalau Roh itu menyatakannya bagi kita. Amin. Roh itu menyatakan bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hal-hal yang tidak tersembunyi yang kelihatan itu, saudara, banyak orang mengenal Allah di dalam Kristus Yesus dari kitab sejarah, buku sejarah. Maka orang bisa menghafal silsilah keturunan Yesus. Saudara pikir, oh dia mengenal Allah dengan benar. Orang-orang yang punya pendidikan perbandingan agama juga sanggup melakukan. Ya. Orang-orang yang punya pendidikan perbandingan agama, dia beragama Muslim, tapi dia akan mengetahui teologi Kristen. Karena mereka sekolah dalam sekolah perbandingan agama. Semua teologi semua agama mereka pelajari. Tapi apakah mereka mengenal Allah dengan benar? Tidak. Mengenal Allah dengan benar adalah mengenal melalui pewahyuan. Kata menyatakan itu artinya sesuatu yang tersembunyi diungkapkan. Ya. Karena dikatakan ayat 10, Allah telah menyatakannya. Tadinya belum nyata, belum kelihatan, belum diketahui. Tapi ketika Roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita berkata, barang siapa mengikatkan dirinya kepada Allah akan menjadi satu roh dengan Dia. Pada tingkat dimensi inilah, maka hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah diungkapkan oleh Roh Tuhan. Itu sebabnya keakurasian kita dalam hidup sebagai orang Kristen itu benar-benar tingkat keakurasiannya itu sama seperti Kristus. Amin. Orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah
tidak akan terpeleset. Kenapa? Karena yang memimpin itu Roh Allah, amin. Tetapi orang yang berjalan tanpa Roh Tuhan, orang yang melangkah tanpa Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Alkitab berkata, bukan apa yang dikagumi manusia, ya, apa yang dianggap baik oleh manusia, itu dibenci oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ukuran dari manusia itu bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang kotor. Alkitab berkata bahwa kebaikan manusia adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Semua yang bersumber dari manusia tidak sanggup memenuhi standarnya Tuhan. Amin. Tapi semua yang dari Roh sanggup membawa kita pada standarnya Tuhan. Oleh karena apa? Roh itu menyatakannya kepada saya dan saudara, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Banyak orang gak tahu apa yang Tuhan rencanakan, tapi semua orang yang dipimpin Roh sudah mengerti apa yang Tuhan rencanakan. Masa seperti itu? Amos 3 ayat 3, coba kita lihat. Nanti saya sampaikan terakhir ayatnya. Ayat itu berkata bahwa Allah tidak akan melakukan sesuatu. Saudara bisa cari di handphone saudara kalau saudara pakai. Kalimatnya begini, itu ayat firman Tuhan itu berkata begini. Allah tidak melakukan sesuatu sebelum memberitahukan terlebih dahulu kepada hambanya. Perhatikan, Allah tidak akan melakukan sesuatu sebelum dia memberitahukan kepada hambanya. Berarti sebelum banyak orang tahu, Tuhan sudah memberitahu kepada Anda dan saya yang hidup dalam dimensi yang baru, yaitu dimensi Roh. Karena itu tidak boleh jadi Kristen tradisi, tidak boleh hanya sekedar menjadi Kristen ikut-ikutan, Kristen KTP. Apa Kristen KTP? Kristen apa? Ayolah, jangan takut, nggak ada yang menghakimi saudara. Amin. Ya, amin. Apa Kristen KTP? Kristen tanpa? Bukan. Oh, Kristen tanpa KTP ya? Kristen tanpa apa? Wah, ini Pak Wayan bagus juga nih. Kristen tanpa pertobatan, Kristen KTP ya? Iya. Ya udah pasti nggak ada Roh Kudus kalau nggak bertobat. Amin. Bertobat dulu, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kembali merendahkan diri kepada Tuhan. Itulah disebut pertobatan. Maka Roh Tuhan akan menyatakan dalam hidup kita. Amin. Nah, perhatikan baik bahwa kembali ke 1 Korintus pasal 2 tadi. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi ada bagian yang eksternal dan ada bagian yang bersifat internal dalam diri Allah. Mengenal Allah dengan benar bukan hanya memahami eksternalnya. Oh, Yesus itu anaknya dari Yusuf dan Maria. Ya, itu masih jarak anak sekolah minggu juga tahu. Ya. Terus kemudian kita hafal sekali Matius pasal 1 silsilah Tuhan Yesus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, ya. Anak Abraham, anak Daud. Itu hanya eksternal, hanya yang di kulitnya, hanya dilihat dari konteks sejarahnya. Tetapi mengenal dia dengan benar adalah mengenal apa yang terdapat dalam dirinya. Coba saudara perhatikan ayat 10 dan ayat 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Perhatikan, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh. Jadi kalau kita ada di dalam dimensi Roh, itu sebabnya Paulus berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, jemaat di Efesus sudah hidup dalam iman dan kasih-Nya luar biasa. Tapi Paulus tidak sekedar bersyukur itu, dia berdoa, dan biarlah Bapa Engkau memberikan kepada mereka roh, hikmat dan wahyu agar mereka mengenal Allah dengan benar.
adalah artinya mengenal hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Sebelum Tuhan ngomong, kita sudah tahu apa yang Tuhan sukai. Amin. Masa Tuhan harus kasih petir baru kita tahu Tuhan menghendaki sesuatu? Jangan seperti itu. Iya kan? Banyak orang dikasih dulu tsunami baru cari Tuhan. Kita nggak perlu Tuhan berbicara dengan cara-cara yang seperti itu. Kita akan tahu sebelum Tuhan menyatakan kepada dunia ini, kita sudah tahu. Karena kita ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh-Nya. Amin. Kita tahu apa yang ada di isi hati Tuhan, ya. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah itu selain daripada Roh Allah. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, maka dengan baik kita akan sanggup mengetahui apa yang Tuhan sukai. Amin. Kalau saudara dan saya tahu apa yang Tuhan sukai, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu Tuhan sukai, itu akan sangat berdampak ketimbang sesuatu yang kelihatannya wow, tapi Tuhan bilang maaf, aku tidak suka. Amin. Amin. Iya. Sudah bisa ikutin apa yang sebetulnya Tuhan inginkan bagi kita, mengenal Allah dengan benar, yaitu mengenal di dalam dimensi Roh-Nya, ya. Dan orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan akan menjadi satu roh. Dan kalau kita sudah menjadi satu roh dengan Tuhan, maka apa yang terjadi, apapun yang tersembunyi dalam diri Allah, kerinduan-kerinduan, kehendak-kehendak Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang Dia inginkan untuk manusia lakukan, kita sudah tahu dulu, kan? Dan apa yang terjadi? Roh Kudus yang sama juga bukan hanya memberitahukan kepada kita, menyatakan kepada kita hal-hal tersembunyi dalam diri Allah, tapi Roh Kudus itu sendiri adalah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Ada kebalikannya. Orang banyak tahu tentang apa yang Tuhan inginkan, tapi nggak bisa lakukan apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada Roh-Nya. Amin. Roh Kudus, Dia bukan saja menyatakan hal yang rahasia, tapi Roh Kudus adalah sesuatu yang memberikan kemampuan bagi Anda dan saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak orang tahu mengampuni itu adalah kehendak Tuhan, tapi ada berapa banyak yang sanggup melakukannya? Halo? Ada berapa banyak orang yang tahu bahwa melayani itu menyukakan hati Tuhan, tapi ada berapa banyak yang melakukannya? Karena dimensi kita, kekristenan kita hanya bersifat tradisi, maka kita tidak punya sebuah kemampuan lebih untuk masuk dalam standarnya Tuhan. Amin. Kita boleh menyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sambil di satu sisi kita menyanyikan, kita rindu, tetapi kok waktu kita mau melakukannya seperti tidak punya daya kemampuan dengan baik. Kekristenan tidak bicara tentang keagamawian. Kekristenan bicara tentang bagaimana Roh Tuhan hadir dalam hidupmu dan saya dan memerintah hidup kita. Amin. Sehingga kita nggak bisa bilang, oh saya bisa seperti ini karena saya hebat. No. Semua kita bilang seperti firman Tuhan berkata, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan Roh-Nya, kata Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang kita menyadari, semua karena Roh-Nya. Kalau kita menyadari itu, maka kita memiliki sikap rendah hati dalam hidup ini. Kita memiliki sikap yang tidak pernah meremehkan Tuhan. Kita akan memiliki sikap yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Orang-orang yang berjalan yang dipimpin oleh Roh, yang menghidupi kehidupannya di dalam Roh Kudus, maka mereka akan terus akan hidup dan menghidupi semua apa yang terdapat dalam isi hati Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan menyenangkan Tuhan. Amin.
Saya sudah menikah dengan istri saya sudah sekian tahun, tapi saya butuh waktu untuk mengetahui apa yang paling dia sukai. Beberapa kali saya coba melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, ternyata itu enggak dia sukai. Kebalikan yang sama juga seperti itu. Ya, akhirnya ini saya contoh aja beberapa hal yang secara lahir yang ternyata itu kesukaan dia. Ya, saya pikir ini masakan Manado enak sekali, kalau istri saya makan pasti dia suka. Ternyata dia punya kesukaan lain juga, saudaraku. Ya, sama juga dia suka bilang, oh masakan Medan itu enak sekali. Saya bilang masakan Manado lebih enak juga. Ya, karena seringkali kita berusaha menyenangkan seseorang atau pasangan kita menurut caranya kita. Amin. Menurut versinya kita. Tuhan punya versi sendiri melalui Roh Kudusnya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Semua persembahan yang kita berikan kepada Tuhan yang tidak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, itu akan menjadi persembahan yang asing di hadapan Tuhan. Itu akan merupakan penyembahan yang asing kepada Tuhan. Dan itu yang membuat pada akhirnya Tuhan buat. Ada beberapa kali Tuhan menyatakan Tuhan sangat marah, sangat benci. Bukan karena Tuhan seperti itu, karena melihat umatnya yang tidak mengenal Tuhan. Makanya Hosea tadi yang kita baca, Hosea 4:6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oleh karena itu mari beralih dalam sebuah dimensi kekristenan, dari kekristenan yang biasa, yang bersifat tradisi, beralih kepada dimensi yang lebih, yaitu kekristenan yang dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Karena pada dimensi itu, Anda dan saya akan tahu apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan rencanakan. Kita akan memiliki sebuah kebijaksanaan, memiliki sebuah pemikiran-pemikiran yang sungguh-sungguh tidak akan menyimpang dari semua apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah memberitahukan kepada kita dan memampukan kepada kita untuk melakukan, mengeksekusi setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara mau lihat beberapa contoh yang mungkin sudah lumrah bagi kita untuk menunjukkan beberapa. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan bilang, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Pada hari yang terakhir orang berkata, saya sudah begini, saya sudah begitu, melakukan banyak hal demi namamu. Tuhan bilang, jauh daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena orang-orang tersebut berhenti di titik itu. Mereka tidak bertumbuh di dalam pengenalan Allah yang lebih lagi. Amin. Mereka pikir bahwa urusan dengan Tuhan hanya sebatas keagamawian aja. Tidak. Tuhan tidak membangun agama. Tuhan membangun kerajaannya. Amin. Tuhan membangun keluarganya. Nah, oleh karena itu nilai-nilai kerajaan dan keluarga Allah itu harus semakin nyata. Itu bicara tentang sebuah relationship, hubungan yang begitu luar biasa. Hubungan yang bukan karena kita ada KTP, oh kita Kristen. Tidak, tapi hubungan karena rohnya ada dalam hidup kita dan kita di dalam dia. Amin. Itu yang membuat akhirnya kita memahami, mengerti setiap apa yang Tuhan inginkan, setiap yang Tuhan rencanakan. Kita sanggup mengeksekusinya sehingga Tuhan berkata, hai hambaku yang baik, hai hambaku yang setia. Karena bukan kita lagi, amin, tapi rohnya yang bekerja dalam hidup kita. Maka penting sekali, kenapa kita diingatkan tentang pencurahan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dihilangkan dari kekristenan, kekristenan menjadi agama yang mati, menjadi agama yang biasa. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, kekristenan menjadi sebuah pergerakan ilahi di akhir zaman di tengah dunia ini. Amin. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Ya, Roh Kudus adalah pribadi. Dia bukan zat, tapi dia pribadi yang tidak kelihatan, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Dia punya otoritas, tapi dia butuh tubuh. Makanya Anda dan saya gereja disebut tubuh Kristus. Dia butuh gereja untuk apa? Untuk memanifestasikan semua apa yang dipikirannya, apa yang diperasaannya, apa yang dia kehendaki. Dimanifestasikan melalui kehidupan Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Itu sebabnya
gereja Tuhan, orang percaya akan merupakan bagian yang sangat penting di setiap tempat di mana orang percaya itu berada. Kita adalah gerbang surga atas bumi ini. Untuk bisa bumi ini mengalami hal-hal yang terjadi di surga. Gereja yang memanifestasikannya. Amin. Bukan gereja yang tradisional, tapi gereja yang dipenuhi dengan rohnya. Amin. Nah, jelas sekali untuk masuk pada level gereja yang dipenuhi dengan roh, tidak bisa tidak. Anda harus memulai dengan langkah yang sederhana. Harus dilahirkan kembali dari air dan roh, dan semuanya akan sampai ke sana. Amin. Kalau kita tidak memulai dengan kelahiran dari air dan roh, saudara akan sampai tua menjadi Kristen tradisi. Dan pada waktunya saudara dengan bangga di hadapan Kristus, dengan percaya diri, kemudian Tuhan berkata, coba Kat, lihat dulu tuh namanya. Nama siapa? Yusuf. Yusuf lagi namanya. Ya. Atau di antara kita namanya Yusuf. Ya. Coba lihat dulu di kitab kehidupan. Nggak ada tuh Yusuf. Bayangin puluhan tahun sampai mati pun. Lahir di gereja, mati juga di gereja. Pada akhirnya namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Kenapa? Karena dia tidak mengalami apa yang disebut hidup di dalam roh. Amin. Dilahirkan secara roh. Ini penting sekali. Sehingga Anda dan saya ketika pada saat dimana kita masuk dalam pengadilan tahta Kristus, Anda sudah tahu bahwa nama Anda sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Rohlah yang menyebabkan Anda dan saya dimateraikan. Efesus 1 ayat 13-14. Ya, saya akan sedikit menyinggung beberapa ayat tentang Roh Kudus. Efesus 1, coba Gabriel. Efesus 1 ayat 13-14. Dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan apa? Roh Kudus, ya, yang dijanjikannya. Materai itu apa? Materai Roh Kudus itu sama seperti materai, ya. Materai kalau saudara bikin surat kuasa itu hanya punya kekuatan hukumnya kalau ada materai dan tanda tangan. Amin. Nah, materai, Roh Kudus memateraikan kita. Yang kedua, dan Roh Kudus itu adalah jaminan, perhatikan, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik siapa? Milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Tahu Roh Kudus itu jaminan bagian kita. Ya, kalau saudara nggak punya jaminan, jangan coba-coba datang ke bank. Ya. Sudah datang ke teller bank, atau Bapak mau buka rekening nggak sama kredit? Oh, boleh Pak. Berapa? Ya, nggak banyak, 20 miliar. Jaminannya apa? Ya nggak ada sih. Sudah dianggap orang gila yang datang ke bank. Saudara, Roh Kudus materai bagi kita. Amin. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita beroleh, ya, dikatakan apa? Penebusan, ya. Ada jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus itu sungguh-sungguh merupakan hal yang wajib dalam kekristenan. Tanpa Roh Kudus maka Kristen menjadi agama biasa. Orang percaya tanpa Roh Kudus hanya menjadi orang yang biasa aja. Amin. Tetapi kita ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, ketika Anda dan saya dipenuhi Roh Kudus, Alkitab berkata, maka mereka memperoleh kuasa. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memperoleh kuasa. Kisah 1 ayat 8. Kuasa untuk apa? Menjadikan kita dari orang berdosa menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kemudian apa? Kuasa untuk menjadikan kita menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan. Jadi waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita,
Saudara nggak perlu disuruh-suruh untuk bersaksi. Saudara dengan sendirinya ada suatu dorongan. Saudara dengan sendirinya ada keinginan untuk menyatakan apa yang saudara yakini, apa yang saudara percayai, apa yang saudara hidupi. Saudara nyatakan kepada orang. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang bekerja dalam hidup kita. Aman. Nah, kekristenan seperti inilah yang sanggup mencapai standar keinginan Tuhan. Ya. Jangan jadi Kristen hanya digerakkan oleh jadwal atau tanggal. Ya. Ini hari apa? Minggu. Oh iya, ayo mandi dulu. Ibadah. Puji Tuhan, kau datang ibadah. Kenapa ibadah? Ya ini kan hari Minggu. Alasannya karena hari. Tidak. Jadi kalau bukan hari Minggu kita nggak datang ke Tuhan. Kalau kita dipimpin oleh Roh, dimensi Roh akan membawa saudara untuk melampaui dimensi waktu dan tempat. Amin. Sehingga saudara tahu dimanapun, kapanpun, situasi apapun, Anda tetap menjadi garam dan terang dunia. Amin. Bukan lagi tanggal muda. Ya. Kalau tanggal muda, wih bersaksi, puji Tuhan, Tuhan baik. Ayo ke gereja. Pertengahan bulan, saudara jadi orang yang mulai diam. Mulai akhir bulan udah mulai berubah wajahnya. Ya. Itu bagi mereka yang nggak dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi bagi kita yang dipenuhi Roh Kudus, tanggalnya nggak ada tanggal muda, tanggal tua, semuanya sama. Amin. Amin. Makanya gaji kita orang percaya 1 bulan berapa? 31 hari. Ya bukan 31 juta, 31 hari. Amin. Karena 31 hari itu waktu yang paling berharga bagi kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya mau beritahu begini. Jadilah jemaat Tuhan yang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ya. Jangan saudara simpulkan kalau begitu saya akan resign dari pekerjaan saya, Pak Bayu. Pak Bayu, kenapa Pak Bayu berhenti di kerjaan? Oh iya, pendeta saya bilang saya harus mengenal Allah. Mau kemana nih? Mau ke Jakarta? Mau sekolah teologi ya? Tidak seperti itu untuk mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar melalui hubungan pribadi kita dengan Rohnya dan firman-Nya. Amin. Justru sekolah tinggi-tinggi ya. Saya juga dari sekolah teologi ya. Kalau saudara lihat di Jakarta ada satu sekolah standar teologi nasional namanya STT Jakarta. Lulusannya yang menulis banyak buku teologi. Ya. Tapi juga di antara pakar-pakar teologi itu juga yang akhirnya pikirannya menjadi ngaco. Ya. Menjadi teolog liberal. Ya. Karena terlalu segala sesuatu dengan otaknya ditafsir. Kita nggak bisa menafsir Tuhan dengan otak kita. Amin. Tuhan hanya bisa dimengerti melalui Rohnya bagi kita. Karena Rohnya menyatakan kepada kita hal-hal yang tersembunyi tadi. Mari kita lihat Efesus 3 ayat 3. Yaitu bagaimana rahasianya. Perhatikan. Saudara tahu rahasia adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Kalau sudah diketahui oleh banyak orang bukan rahasia lagi. Kamu tahu gak? Ada rahasia. Waktu saudara dengar, sudah 2 bulan lalu dikasih tahu di TV. Itu bukan rahasia lagi. Kita terlambat. Amin. Rahasia adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan dikatakan, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Wahyu, revelation. Sesuatu yang tidak diketahui. Tapi diwahyukan, dinyatakan. Dan itulah pekerjaan Roh Tuhan dalam hidup kita. Makanya Paulus berdoa supaya Allah memberikan kepada mereka roh, hikmat dan wahyu. Karena wahyu akan menyatakan sesuatu yang rahasia, yang tidak diketahui banyak orang, dinyatakan kepada kita. Maka akhirnya kita memperoleh yang disebut dengan pewahyuan. Pewahyuan artinya penyingkapan. Semua yang kita tidak ketahui akan dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Luar biasa. Amin. Makanya murid-murid Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus berangkat ke surga, Tuhan Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem.
Kok bisa? Ada apa di Yerusalem? Karena Tuhan berkata, tunggu janji Bapa digenapi dulu. Maksudnya apa? Tunggu perlengkapan sorga dulu. Jangan melayani tanpa perlengkapan sorga. Jangan melayani tanpa perlengkapan dari Allah itu sendiri dalam hidup kita. Karena sewaktu kita melayani dengan perlengkapan sorga, dengan Roh Kudus, maka kita berkata, kamu akan menjadi saksiku. Amin. Kamu akan menjadi pelayan-pelayanku. Maka murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka gak lakukan apa-apa. Mereka nunggu janji Bapa itu. Tiba-tiba diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Maka mereka mendengar seperti ada tiupan angin. Dan kemudian apa yang terjadi? Ada sebuah lidah-lidah api yang mereka lihat. Yang bertebaran. Mereka lihat lidah-lidah api bertebaran di atas kepala mereka. Tapi mereka gak kebakaran. Ternyata itu Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Kemudian Alkitab menceritakan, kalau saudara lihat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Pada saat itu gereja Tuhan lahir ke dunia ini. Amin. Sebelumnya belum ada Roh Kudus, itu bukan gereja. Gereja hanya bisa ada karena Roh Kudus dicurahkan. Amin. Gereja yang terjadi karena Roh Kudus dicurahkan. Makanya Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak berkuasa. Sudah tahu gerbang maut, gerbang neraka, alam maut tidak berkuasa. Kenapa? Karena kuasa alam maut tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Amin. Bukan lawan yang seimbang. Ya. Oleh karena itu, mari kita bertolak dari tradisi kepada dimensi yang baru. Ya, saya pernah berbicara tentang Kristen tingkat tubuh, Kristen tingkat jiwa, Kristen tingkat roh. Saudara harus bertumbuh dari Kristen tingkat tubuh, Kristen tingkat jiwa, dan Kristen tingkat roh. Pada tingkat Kristen tingkat roh ini, saudara hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Bukan saudara memimpin diri saudara, bukan saudara melayani dengan kekuatan saudara, tapi saudara sudah melayani sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan kekuatan Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Siapa yang rindu untuk mengalami itu dalam hidupnya? Haleluya. Saya percaya, maka kita akan menjadi Kristen yang pada akhirnya Tuhan bilang, marilah aku telah menyediakan tempat yang baik. Amin. Tetapi ketika kita tidak dipimpin oleh Roh, maka akibatnya, maaf, nama kita tidak terdaftar di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita lanjutkan dengan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Saya mengundang yang bertugas